Kebaikan puncak itu kebaikan yang kita lakukan dengan dasar ilmu dan tanpa pamrih, ikhlas. Dan di situ kita merasa puas, lega. Jadi bahkan dalam Islam pun ada ibadah madho, ibadah ghairu madho, ibadah macam-macam rumusnya ibadah. Makanya pertama yuk kita review lagi apa sih yang dimaksud ibadah. Sebenarnya secara harafiah saja kata ibadah itu ya berarti segala amal, perbuatan, aktivitas yang merupakan bagian dari pengabdian kita pada Allah dalam konteks yang kita persembahkan untuk Allah, itu nilainya ibadah. Karena niat ya, berarti ya? Karena niatnya, ya Allah saya belajar ini biar dapat ilmu, kemudian bermanfaat bagi sesama sehingga ridhomu turun padaku. Ini kan jenis ibadah juga. Jadi saya bersedekah ini mengikuti perintahmu ya Allah, sebagaimana amanatmu, cuma saya bisanya baru ini, semoga engkau terima. Ini juga ibadah. Jadi kita definisi ibadah kita yuk diperluas dulu, sehingga tadi ada orang bilang wah hidup itu untuk ibadah jangan dunia. Itu ya, kalimat ini harus lebih direvisi lagi, karena ibadah itu ya berhubungan dengan dunia. Tidak mungkin kita misah secara diametral, ini dunia saja, tidak ada agamanya. Ya dunia itu bisa bernilai agama. Makanya para ulama kan ada dagium terkenal sekali itu. Dunia itu mazro'atul akhirah. Dunia itu tempat bertanam kita untuk akhirat. Nanti panennya di akhirat. Jadi semua aktivitas kita, mari kita pastikan itu bagian dari upaya kita untuk semakin dekat pada Allah, memperoleh ridhonya Allah. Maka itu pasti bernilai ibadah. Baik. Menarik Pak. Nah, saya ingin masuk agak lebih spesifik ini Pak Faiz. Di dalam tradisi Islam itu kan ada namanya tasawuf ya Pak ya, yang dianggap itu sebagai satu rangkaian aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan itu ruang lingkupnya dalam pemahaman publik, termasuk dalam pemahaman saya Pak ya, itu memang dominan ya urusannya dengan ibadah yang ritual Pak, baik yang mahdo atau ghairu mahdo, tapi tidak dikaitkan langsung dengan ibadah yang sosial ya, yang tadi Pak Faiz contohkan. Nah, saya ingin dapat perspektif dari Pak Faiz. Sebenarnya bagaimana makna tasawuf yang sebenarnya, dan bagaimana mengkombinasikan dua-duanya, karena tadi kita hidup di dunia, ada kebahagiaan yang ingin kita capai, dan kita ada tujuan kembali ke akhirat, juga ada kebahagiaan yang ingin dicapai. Nah, bagaimana tasawuf menjembatani ini Pak? Oke, baik. Ini saya menjelaskan pakai teori lagi ya, biar Bapak Ibu dapat wawasan luar biasa. Tidak apa-apa. Kali ini saya mengambil dari filosof dari Pakistan, namanya Muhammad Iqbal. Beliau ini terkenal agak kritis terhadap pemahaman tasawuf yang meninggalkan dunia. Karena memang ada tasawuf tertentu yang konsepnya meninggalkan dunia. Yang ini sebenarnya dikritik juga kan, Rasulullah juga kadang mengkritik para sahabat yang sholat terus di masjid terus tidak pulang-pulang. Itu rumusnya. Sebenarnya ya tasawuf itu sangat penting, bagian dari ya, kalau tadi kita bahas ibadah ya, ibadah itu kan tidak hanya melibatkan aspek lahiriah, tapi harus melibatkan juga batinnya, mulai niatnya, khusyuknya, fokusnya, orientasinya, itu kan batin. Kalau lahiriahnya, kalau dalam Islam yang ngurusi kan fikih. Syarat rukunnya, gimana caranya zakat yang benar, sedekah yang benar, itu fikihnya. Tapi kan kalau tidak ada batinnya, ya kayak robot saja kita, tidak ada nilainya. Jadi, tapi batin saja juga tidak bernilai. Kan belakangan ada juga misalnya kelompok, kalau zaman dulu istilahnya kebatinan, wis tidak sholat tidak apa-apa, yang penting batinnya madhab, itu juga tidak utuh. Kalau dalam Islam ya lahir ya batinnya. Nah, jadi batin kalau dalam tasawuf itu penting, olah batin itu kesempurnaannya ibadah itu ya antara lain berhubungan dengan batin. Sholat kita mungkin selama ini sah secara fikih. Cuma ketika batinnya tidak terlibat, nilai sholatnya terus jadi
rendah. Sama kayak puasa ini kan, ada hadis yang mengkritik kita itu kan, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang puasa tidak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan haus. Dia fokus di fikihnya saja bahwa puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan seksual. Tapi dia tidak dapat nilai apa-apa. Kenapa? Batinnya tidak ikut puasa. Batinnya tidak ikut menahan diri, puasa juga masih tidak terkontrol dan lain sebagainya. Ini kalau saya sih tasawuf, fikih itu dua-duanya harus hadir utuh ketika kita beribadah. Cuma memang ada beberapa konsep tasawuf, kalau menurut Muhammad Iqbal tadi ini agak berlebihan. Sampai meninggalkan dunia, tidak peduli dengan dunia. Terus beliau menggunakan istilah begini, mari kita menghidupkan kesadaran yang profetik. Tidak sekedar kesadaran mistik. Kesadaran mistik itu begini, kayak kita lihat kadang-kadang ada para sufi itu ingin mendaki tambah dekat pada Allah. Dan berhenti di situ. Pada akhirnya berhenti di kasaflah, berhenti di ma'rifatlah, selesai di situ. Beda dengan para nabi, kata Muhammad. Para nabi itu ya memang mendaki jalan spiritual sampai puncak. Begitu mencapai puncak, ya kembali lagi ke umat. Mencerdaskan umat, berbagi ilmu, meningkatkan kualitas mereka, mengajak mereka lebih dekat pada Allah. Ini istilah Muhammad Iqbal namanya kesadaran profetik. Seperti para nabi. Rasulullah itu ya mi'raj sih, berhadapan-hadapan dengan Allah. Tapi kan kembali lagi ke bumi, kembali lagi ke dunia. Padahal itu kenikmatan paling puncak itu ya bertemu Allah itu kalau dalam tasawuf. Para sufi berhenti di sana. Kalau para nabi ya tidak mungkin berhenti di situ. Beliau sadar punya amanat untuk umat, punya amanat untuk memperbaiki dunia. Jadi tasawuf penting, sangat penting keniscayaan kita dalam beragama. Cuma jangan tasawuf saja, apalagi tasawuf yang meninggalkan dunia. Ya sebagaimana fikih juga penting, ya jangan fikih saja. Jadi kesadaran kita, kalau bisa ya kita mengikuti para nabi, kesadaran yang profetik. Kita upgrade diri kita setinggi mungkin, sepuncak mungkin, sespiritual mungkin, tapi terus kita sadar kita juga harus berbagi, kita harus berkontribusi pada sesama. Menarik sahabat Matahari TV. Jadi Pak Faiz, bisa nggak kita simpulkan bahwa sebenarnya nabi atau para nabi ya melalui tadi kesadaran profetik itu sedang mencontohkan bahwa saadah itu tidak semata-mata ukhrawi ya Pak, tapi juga duniawi ya. Jadi kalau sekedar ukhrawi berhenti di ketemu Allah, bersatu dengan Allah lah, apa dekat dengan Allah, berhenti di situ. Tapi enggak. Kita itu selain Abdullah masih punya amanat khalifatullah. Jadi dan berbagi itu membahagiakan. Kalau tadi saya singgung ada teori pleasure achievement. Ini teori dari psikolog filosof namanya Martin Seligman. Dia nambah satu lagi, ada lagi kebahagiaan yang jauh lebih tinggi namanya meaningful life. Jadi ada pleasure life, kemudian puncak ada tadi achievement itu bahasa dia good life, dan ada meaningful life. Meaningful life itu hidup yang bermakna. Hidup bermakna itu kehadiran kita membawa manfaat maslahat untuk sekeliling kita. Dan itulah kebahagiaan tertinggi menurut Seligman tadi. Sahabat Matahari TV, ini sebentar nggak kerasa tapi bobotnya sudah luar biasa. Nah, saya ingin masuk ke momentum Ramadan ini, Pak Faiz ya. Sebenarnya apa yang bisa kita manfaatkan dalam momentum Ramadan ini untuk mencapai yang disebut dengan saadah tadi? Ya, karena kalau kita mencapai pleasure, katanya kebahagiaan orang berpuasa itu pada saat berbuka dan pada saat ketemu Allah ya. Nah itu mana yang pleasure, mana yang saadah saya nggak tahu Pak. Tapi nanti mungkin bisa dijelaskan. Apa kebahagiaan yang bisa kita petik, bisa kita manfaatkan pada momentum Ramadan ini Pak? Kita membacanya begini. Jadi tadi kita dari Imam Ghazali tadi ya. Bagaimana dorongan jiwa kita mulai bahimah, kemudian binatang buas siba, terus natikoh akal. Ternyata kuncinya bahagia terletak pada kemampuan kita ngerem, menahan diri. Iya. Jadi tadi jangan berlebihan loh. Jangan melampaui batas kayak gini kan rumusnya itu. Nah, rahasia paling dalamnya puasa kan imsak.
menahan itu ya. Kemampuan kita menahan diri. Dan ini penting karena kita dalam hidup sehari-hari itu sering bablas, sering lewat. Kalau sudah seneng nggak bisa berhenti. Seneng makan nggak berhenti makan, seneng HP nggak bisa berhenti HP, seneng medsosan nggak bisa berhenti medsosan. Kita lebih sering kecanduan kesenangan kita. Nah, puasa mengajarkan kita untuk imsak. Karena bahagia ternyata kuncinya di kemampuan menahan untuk tidak berlebihan tadi. Kita bukan tidak punya uang untuk makan, punya sih tapi ditahan dulu. Ini kan latihan imsak. Jadi kita latihan menahan diri, kita latihan untuk tidak berlebihan. Untuk konteks hari ini bagi saya sangat penting. Jadi seperti tadi contohnya informasi. Hari ini kita masalahnya bukan tidak punya informasi atau kurang informasi, tapi banjir informasi. Ini kan kuncinya kita ngerem, menahan diri untuk tidak mungkin membaca yang tidak ada gunanya, konten yang tidak ada pentingnya ya di level-level ini. Jadi menurut saya hikmah puasa yang luar biasa, yang sebenarnya dulu juga sudah diceramahkan tapi kita sering lupa, yaitu kecanggihan kita menahan diri. Jadi kepandaian kita untuk berhenti, ngerem sebentar. Hidup ini kan harus seimbang antara ngegasnya dan ngeremnya. Kalau ngegas terus bubar hidup kita. Kita harus punya remnya. Nah, bagi saya puasa ini momen ngeremnya. Jadi imsak itu sebenarnya punya makna saadah ya, Pak ya? Padahal itu kan seolah-olah mengekang kan, nggak boleh ini, nggak boleh begitu, segala macam. Kita kehilangan pleasure, kehilangan achievement duniawi. Tapi kenapa dia bisa dimaknai sebaliknya kan gitu? Bahwa itu ada yang mulia dari imsak gitu, Pak. Jadi karena capaian-capaian besar hidup harus diawali dari kesediaan kita menahan diri dan berkorban. Kalau kita ingin cepat lulus kuliah misalnya, ya harus mungkin kadang-kadang melean, kadang-kadang berkorban beli buku, kadang-kadang capek-capek ikut diskusi sana sini, itu tidak enak, pahit. Tapi pada akhirnya kebahagiaan besar kita temukan. Jadi itu rahasianya imsak. Karena kalau kita tidak siap berkorban, tidak mau menahan diri, ya kita tidak akan ketemu kebahagiaan yang besar. Jadi puasa itu semacam sekolah, Pak ya. Kita belajar lalu kemudian nanti ternyata prakteknya tidak cuma bulan puasa ya, imsak gitu ya. Setelah puasa ya. Hari penting, makanya itu Allah melatih kita 1 bulan. Kan sering orang menyebut puasa itu madrasah rohani misalnya. Sebenarnya pelajaran paling utamanya kalau menurut saya ya imsak tadi. Kemampuan menahan diri. Luar biasa ya. Nah, saya pernah dengar nih Pak dari beberapa ulama, dari beberapa guru itu mereka menyampaikan berlomba-lombalah untuk meningkatkan ibadah ya. Makanya yang tadinya hanya ibadah mahdoh ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah ya, termasuk menghatamkan Quran, sedekah dan lain sebagainya. Nah, apakah itu bagian dari hal-hal yang bersifat pleasure, achievement atau saadah Pak? Kan mengingat juga kemungkinan untuk terjebaknya tinggi ya, katakan flexing nih Pak ya. Alhamdulillah hari ini bisa berbagi takjil, alhamdulillah hari ini puasa tuntas, hari ke-12, ke-13. Nah itu gimana itu Pak kita menghindari supaya yang kita capai itu saadah, bukan cuman falah atau bukan cuman sekedar farah gitu kira-kira Pak. Jadi yang jelas flexingnya tetap dikurangi ya, karena pamer, ria. Kalau niatnya itu, semoga paling tidak manajemen hati kita diatur, semoga bukan karena pamer, tapi karena orang lain biar juga terpicu ke situ misalnya. Alhamdulillah sudah khatam 3 kali saya, semoga ini bukan pamer bahwa saya loh hebat khatam 3 kali, tapi semoga ada yang lain yang bisa mengikuti saya. Nah, kita tata hatinya ya, saya tidak berani melarang 100%. Saya mengerti ada yang niatnya memang sudah benar. Jadi kembali ke niatnya sebenarnya Pak ya. Kita tata dulu kolbunya, kita tata manajemen niatnya. Akan halnya ibadah tadi ya, sebenarnya luar biasa Allah mewajibkan 1 bulan itu karena manusia itu untuk bisa berubah perlu pengulangan-pengulangan, repetisi-repetisi, jadi lebih baik. Makanya kalau saya membayangkan misalnya puasa itu dibagi 12 bulan, setiap bulan 2 hari, manfaatnya tidak akan sehebat kalau dikumpulkan 1 bulan. Nah di 1 bulan ini memang banyak para ulama menyarankan memperbanyak kebaikan, memperbanyak ibadah,
Dalam rangka apa? Membiasakan diri kita. Oke. Harapannya misalnya 1 bulan penuh ini kita habis subuh ngaji terus. Harapannya jiwa kita terbentuk, karakter kita terbentuk. Besok setelah Ramadan kalau habis subuh nggak ngaji kok rasanya nggak enak ya. Oke. Jadi itu, dan itu yang saya sebut di antara rahasianya puasa. Kenapa kok 1 bulan? Lama sekali ya 1 bulan. Enggak, karena memang kalau sekali 2 kali tidak akan bisa mengubah jiwa kita. Jadi diri kita itu bisa berubah dengan pengulangan-pengulangan. Kata Imam Ghazali. Makanya istilahnya Imam Ghazali itu riyadhah, latihan. Ayo kita latihan sampai terbentuk. Jadi positif. 1 bulan insya Allah cukup kalau kita serius ya. Kalau kita nggak serius saya nggak yakin juga. Tapi kalau serius bisa. Kayak kita misalnya ada yang mengistiqomahkan sholat duha. Mungkin awalnya berat. Awalnya itu agak memaksa diri. Tapi lama-lama yang terjadi kebalikannya. Kalau nggak sholat duha kok rasanya masih ganjel ya, masih kurang ya. Yang biasa tahajud juga begitu. Itu tabiatnya jiwa yang harus kita pahami. Jadi Allah itu menetapkan 1 bulan tidak sekedar untuk nguji kita mau apa enggak, tapi ada banyak sekali hikmah. Baik. Antara lain itu. Sahabat Mata Hati, ini nggak terasa kita sudah sampai di penghujung ini. Saya mungkin ingin menyampaikan pertanyaan kunci ini, Pak. Sebenarnya apa yang Allah inginkan ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia ya, dan dalam situasi seperti apa Allah ingin kita kembali kepadanya ya, karena kita tahu bahwa tadi kalau dibilang saadah itu kan berarti kita kembali sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah. Nah kira-kira bagaimana ceritanya itu, Pak? Jadi kalau saya yang pertama, mari kita yakini karena memang seperti itu, Allah itu sangat mencintai kita. Ada banyak sudah, kalau alasan, bukti, argumen banyak lah menegaskan Allah mencintai kita dalam banyak aspeknya. Allah itu sangat membanggakan kita. Allah tahu kok kejelekan kita seperti apa. Bahkan dulu sudah diprotes oleh malaikat. Mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Tapi Allah, sudahlah engkau tidak tahu, aku yang tahu, kan begitu. Itu yang bisa bicara, engkau tidak tahu apa-apa, aku yang tahu. Itu hanya orang yang mencintai. Kadang-kadang yang kita cintai dikritik orang. Allah, kamu ngerti apa? Saya yang lebih tahu. Jadi yang pertama, Allah sangat mencintai kita. Maka apapun yang rasa kita itu dibebankan dalam tanda petik Allah pada kita, itu sebenarnya tidak untuk Allah, tapi untuk kita. Fasilitas apapun, bahkan ujian apapun yang diberikan Allah pada kita, itu sebenarnya untuk kita. Sebagaimana kalau kita cinta pada anak kita misalnya, itu kita beri macam-macam karena cinta kita. Kadang-kadang kita menghukum sedikit, kadang-kadang kita menjewer. Tidak demi kita juga sakit kalau kita menjewer anak kita, tapi demi dia. Jadi kalau saya, mari kita yakini ini dulu, Allah itu menginginkan kita bahagia karena Allah sangat cinta dengan kita. Maka segala perintahnya, segala amanatnya, itu mari kita yakini. Mungkin pikiran kita belum nyampe ke sana, bahwa saya masih belum bisa Pak, sholat kok merasa bahagia, puasa merasa bahagia. Tidak apa-apa, jalankan saja. Karena di balik itu ada hikmah yang mungkin tidak kita pahami tapi masuk dalam kita. Sebagaimana anak-anak ketika dilarang main HP terus, itu dia tersiksa. Tapi itu pada akhirnya dia terbentuk karakter tidak terikat dengan HP, dan itu nanti membahagiakan di masa depannya. Jadi mari kita membaca, kalau bahasa anak sekarang, algoritmanya seperti ini hari ini. Ya, kalau kita sering mendengar nih Pak, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Nah, tapi kalau ternyata kan begitu kita di dunia ini, kita kan berkontestasi, larut dalam berbagai kehidupan duniawi dan segala macam. Tapi kita pasti kembali kepada Allah. Nah, apakah kepastian kembali kepada Allah ini itu selalu akan saadah ya? Atau oleh Allah akan dipisahkan nanti dalam konteks, oh ternyata ya memang tidak semua yang dari aku itu A kembali ke aku dalam keadaan A misalnya, atau seperti apa? Kira-kira seperti apa? Itu menarik, kalau dalam Al-Quran itu nanti yang bisa langsung kembali nafas yang mutmainnah. Nafas mutmainnah. Ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Yang masih berjuang untuk membersihkan dirinya, ayo nanti ada mekanismenya sendiri untuk pada akhirnya kembali pada Allah. Macam-macam teori konsep yang menggambarkan itu. Tapi yang bisa
langsung kembali pada Allah yang mutmainnah. Jadi memang sebenarnya Allah memberi kita nafsu, nafas itu Allah ingin kita bahagia juga. Kita kayak perut ke bawah, dada itu kan demi kita mencapai sesuatu, senang, kita makan enak, kita menikah, kita semuanya untuk kebahagiaan kita. Cuma kita sering lepas kontrol, sering lupa batas, sehingga yang semula harusnya sumber kebahagiaan bisa jadi sumber bencana. Ini kalau kita masih belum bisa mengontrol secara stabil nafas kita, ya berarti nafasnya belum mutmainnah. Yang bisa kembali nafas yang mutmainnah ini. Jadi perjuangan kita sebenarnya berjuang untuk menstabilkan nafas kita ini. Biar mutmainnah, biar kembali pada Allah. Makanya sering saya bilang begini, karena kita nanti kembali pada Allah, mari kita pastikan apapun yang kita lakukan, efeknya adalah membuat kita lebih dekat dengan Allah. Apapun itu. Karena perjalanan menuju Allah itu kan rasionalnya ketika nambah waktu, nambah kegiatan, harusnya efeknya tambah dekat pada Allah. Kalau tidak, berarti kita salah jalan. Kalau kita tujuan kita Jakarta, tambah lama kok tambah dekat dengan Jakarta, kita benar jalan. Tapi kok tambah lama tambah jauh, kita sedang salah jalan. Karena hidup ini adalah perjalanan menuju Allah, mari kita pastikan aktivitas apapun efeknya adalah saya jadi tambah dekat dengan Allah. Kalau tidak, kita sedang salah jalan. Kita menjauh dari mutmainnah. Nah, terakhir berarti tanda-tanda bahwa dia berhasil mencapai saadah yang nanti sesuai yang diingin oleh Allah itu adalah kembali dalam keadaan nafsul mutmainnah ya Pak ya. Jadi achievement tadi, dia termasuk saadah, termasuk kebahagiaan yang level tinggi adalah achievement apapun membawa kita lebih dekat dengan Allah. Pada akhirnya itu. Sahabat Mata Hati TV, ini obrolan yang luar biasa, diskusi yang luar biasa ya, dan saya kira banyak hal yang kita petik, banyak hal yang kita dapat dari Pak Faiz pada pertemuan hari ini. Pak Faiz, ini menjelang beduk berbuka ini Pak ya, kira-kira apa yang Pak Faiz bisa sampaikan kepada pemirsa Mata Hati TV ya, dalam rangka menyimpulkan dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, terutama terkait bagaimana sebenarnya kita bisa mencapai kebahagiaan hakiki, baik itu yang duniawi ya, yang tadi disebutkan sebagai kesadaran profetik, maupun juga yang nanti ukhrawi yang disampaikan tadi dalam bentuk kembali sebagai nafsul mutmainnah. Mungkin bisa disampaikan Pak Faiz. Saya di banyak momen sering menggunakan istilah mari kita menjadi manusia juga menjadi hamba. Jadi menjadi manusia itu ya kita ini manusia biasa dengan segala limitasi batasan sebagai manusia. Jadi jangan berlebihan, karena ada orang itu terlalu berlebihan sampai mengorbankan dunianya demi akhiratnya, apalagi sebaliknya. Jadi mari tetap jadi manusia saja yang manusiawi. Makanya puasa itu kita diharamkan tidak buka puasa sama sekali. Bahkan saking sayangnya aturan puasa dan sahur dan buka puasa itu, kalau sahur diakhirkan saja, kalau buka disegerakan. Misalnya sebaliknya itu menyengsarakan kita itu. Tapi yang utama justru yang sesuai dengan kemanusiaan kita. Maka mari jadi manusia yang baik. Kalau saya itu. Kemudian kemanusiaan kita ini mari kita jadikan jalan, kita jadikan upaya kita untuk menuju kehambaan. Jadi saya sering menjelaskan tugas kekhalifahan dan tugas kehambaan itu satu paket. Bagaimana kita bisa jadi hamba yang baik kalau kita tidak jadi manusia yang baik? Gimana kita bisa jadi manusia yang baik kalau kita lupa dengan Tuhan, lupa dengan kehambaan kita? Jadi ini dua-duanya satu paket, dan puasa menurut saya merangkum semua itu. Ada kemanusiaannya, ada kehambaannya, bahkan ada unsur sosialnya. Bagian dari ikhtiar kita melatih diri kita, tadi istilahnya riyadhah. Semoga keluar dari puasa ini kita jadi manusia yang upgrade, naik kelas. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, para sahabat Mata Hati TV, terima kasih banyak ya atas waktunya menyimak ya obrolan yang luar biasa dengan Bapak Fahrudin Faiz ya. Pak Fahrudin Faiz, terima kasih banyak atas kesediaannya bergabung di Mata Hati TV.
Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan, Pak, ya. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, dan kepada sahabat Mata Hati TV, semoga kita semua diberikan kekuatan sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, dan kita berhasil mencapai kesempurnaan Ramadan sesuai dengan yang kita harapkan. Saya Mufti Makarim dengan ini menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.